Yang saya kasihi, Pater Sebas sebagai administrator Diocesan Keuskupan Sibolga, Pater Kustos, Pastor Yosef Sinaga, Ketua Unio, Pastor Bartolomeus, Sekretaris Keuskupan, Pastor Blas, kawan kelas saya, Ketua Panitia Umum dan Wakil Ketua Panitia, Pak Anton, para pastor, ada Pastor Norbert, meskipun sudah berumur tapi tetap semangat. Saya hormat Pastor Norbert, terima kasih bahwa datang hari ini. Kepada para suster, biarawati yang hadir pada kesempatan ini, secara khusus saya sapa tulang saya dan juga ada Punuan Sinaga yang hadir pada kesempatan ini. Saya berterima kasih, saya salut bahwa tulang saya, Punuan Sinaga juga hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya tidak pernah membayangkan bahwa saya disambut seperti ini. Saya tadi malam, saya pikir datang seperti biasa, bawa tas, itu hanya 2 tas tadi, datang dan sampai di Kristoforus, mandi, sarapan, dan seterusnya. Tapi rupanya saudara-saudari saya dalam diri panitia dan juga pater administrator membuat acara penyambutan ini. Terima kasih untuk kasih dan perhatiannya kepada saya. Yang kedua, sampai sekarang batin saya masih belum tenang dengan penunjukan ini sebagai uskup Keuskupan Sibolga. Batin saya masih bergejolak, masih seperti mimpi, karena saya tidak pernah membayangkan peristiwa iman ini. Saya berkisah sedikit. Tahun 2019 persis bulan Maret, saya sudah dipanggil oleh Nunsius Duta Vatikan untuk Indonesia di Jakarta, memanggil saya untuk datang ke Jakarta. Memang tidak ada yang tahu, mungkin Monsignor Anisetus juga tidak tahu, maka tidak sebut nama saya bahwa saya dipanggil. Tapi beberapa teman-teman saya yang dipanggil selalu sebut, ini sudah dipanggil, termasuk Pater administrator. Kalau ada kesempatan pesta-pesta, Monsignor Anisetus selalu menyebut bahwa ini sudah dipanggil, Suster saya sudah dipanggil, Pastor Blas sudah dipanggil, dan seterusnya. Mungkin beliau tidak pernah mendengar nama saya bahwa saya dipanggil, karena saya memang pergi. Tidak ada yang tahu, hanya Pastor Rus sebagai ekonomis TV, saya harus melapor bahwa saya harus ke Jakarta dan mengurus tiket. Dalam pertemuan pertama dengan Nunsius, saya diterima, lalu pertama langsung dia tanya saya, sebutkanlah 2 nama pastor yang cocok, yang pas menjadi uskup di Keuskupan Sibolga. Saya banyak mengenal pastor yang baik-baik di keuskupan ini. Lalu saya sebut 2, karena yang diminta 2, saya sebut 2. Lalu disuruh menggambarkan 2 saudara saya ini. Saya gambarkan dengan baik. Lalu sesudah saya gambarkan itu, Duta Vatikan juga akhirnya mengarah ke saya. Kalau kamu bagaimana? Saya imam biasa-biasa saja, Monsignor. Saya di Nias, di pulau terdalam dan terluar di Pulau Sumatera. Saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pastoral. Lalu dia tanya banyak hal tentang tugas-tugas saya sebelum saya menjadi ketua STB.
Lalu akhirnya dia meminta saya menulis, menarasikan gaya pastoral di keuskupan kita ini, dan juga menggambarkan 2 dekanat ini. Hampir setengah hari saya di kantornya menulis gambaran 2 dekanat di keuskupan Sibolga ini. Lalu sesudah itu dia baca, hanya yang terlontar dalam ucapan Monsinyur itu, wah, kamu sangat positif menggambarkan 2 dekanat ini, kata Nunsius. Saya bilang, itulah yang saya alami, Nunsius. Saya di Nias, sebenarnya di Nias 14 tahun, imamat saya 18, tapi 14 tahun semua di Nias. Yang lainnya di seminari menengah 1 tahun, lebih persiapan ke Roma 2 tahun, ke Filipina tahun Sabat kurang lebih 8 bulan. Maka persis memang sejak diakon sampai sekarang saya berkarya di Nias. Dan itu saya syukuri bahwa saya bisa hidup, bisa berkembang di dekanat Nias. Lalu sesudah saya gambarkan semua, lalu Yesus mengatakan, oke, kau bisa pulang dan kita lihat nanti. Mana tahu masih ada informasi-informasi katanya. Saya pulang ke Gunung Stoli dengan harapan bahwa saya sudah menyebut nama 2 orang itu. Dan saya yakin dari nama 2 itu akan dipilih. Berakhir 2019, kok belum diumumkan uskup kami, saya pikir. Persis seperti yang dikatakan oleh Pastor Anutran dan ketua tadi, sampai bosan kita berdoa. Tahun 2020, Nunsius kembali menghubungi saya, tapi tidak disuruh datang ke Jakarta, semua lewat telepon, kurang lebih 5 kali kalau tidak salah. Bertanya tentang 2 orang yang saya sebut namanya, kembali saya gambarkan dengan baik, dan saya yakinkan Nunsius bahwa 2 ini bisa dipilih. Saya merekomendasi, saya bilang, mana tahu dia ragu-ragu. Sesudah itu banyak juga bertanya tentang saya, sampai ke hal-hal kecil, keluarga dan sebagainya, semua ditanya. Bagaimana penerimaan di dekanat Nias, bagaimana pastoralnya, bagaimana kedekatannya dengan ibu-ibu, dengan orang-orang muda, dan seterusnya, semua ditanya. Lalu sesudah itu, terakhir dia menelepon saya, bertanya tentang ketika saya di Filipina. Karena mungkin bahasa Italia saya belum begitu tajam menjelaskan ke Nunsius, akhirnya diminta Monsinyur Yuwono dari Tanjung Karang bertanya kembali ke saya, di mana persis kamu tinggal? Waktu itu saya tinggal di Frateran CM yang mengontrak Susteran CD, kalau salah waktu itu. Ada Frater Alphonse, Frater Blasius, dan Frater, sekarang ada Dewan Umum di Belanda, Provinus. Saya tinggal bersama mereka. Lalu akhirnya mungkin Monsinyur Rio memberitahu itu ke Nunsius. Dan sesudah itu selesai, saya pikir sudah, bahwa kami akan mendapat uskup baru dalam waktu dekat. Tentu bukan saya, itu yang saya dalam pikiran saya. Berjalan dan akhirnya tanggal 23 Februari 2021 kebetulan saya menguji skripsi proposal skripsi mahasiswa. Saya di-call Nunsius sampai 3 kali. Saya lihat ada gambar logo Nunsius di sana. Apa lagi ini, saya pikir. Karena yang dulunya jantung saya masih bermasalah, jadi makin kencang dia berdebar-debar. Akhirnya saya telepon kembali dan diangkat. Beliau kembali menelpon saya. Dia bilang, Romo Frans, bisakah datang ke Jakarta tanggal sekian, hanya sebentar saja, tidak lama-lama katanya. Saya agak
agak bingung waktu itu mau jawab apa. Dengan spontan saya katakan, baik, Monsignor. Lalu kembali saya menguji skripsi proposal ini. Saya tidak konsen lagi. Saya tidak begitu lagi menguji dengan baik karena saya sudah dibebani dengan telepon ini. Akhirnya selesai, saya hari Rabu ke Medan sekaligus cek jantung saya. Memang ada masalah, denyutannya kadang-kadang cepat seperti dangdut itu. Tapi sampai di sana dokter itu mengatakan ada kemajuan besar. Saya sudah ada mendapat pengobatan. Sebenarnya saya tidak bisa ngomong sebelum seperti ini, lantangnya. Tapi syukur bahwa Tuhan memberi pelan-pelan kesembuhan itu kepada saya lewat doa-doa saudara-saudari. Lalu Jumat saya ke Jakarta. Lalu selama itu juga saya tidak bisa tidur karena saya mau mendengarkan apa lagi dari nunsius ini. Lalu Jumat malam saya di Unio, rumah Unio. Malam itu persis saya tidak bisa tidur. Saya berdiri, saya duduk, saya jalan dini hari karena apa? Beban pikiran ini, rasa cemas, takut, gelisah. Lalu akhirnya sarapan jam 7:30. Waktu itu banyak para pastor di Unio itu dari Semarang, mungkin ada pertemuan. Ya mereka sudah mengecek-ecek saya, sudah mulai nyeletuk-nyeletuk. Ini pasti sudah makin jantung saya ya, makin berdebar-debar. Jam 8 persis saya ke Nunciatura, ke kedutaan besar Vatikan. Setelah 9 saya disuruh masuk. Sekretarisnya menerima saya, dibawa ke Nuncius memeluk saya dengan rasa kebapaan, lalu mengajak saya ke satu ruangan, lalu kami duduk. Dia mulai menekankan ketaatan seorang imam, ketaatan seorang tertahbis, lalu mengatakan obediensa itu wajib. Beliau katakan hampir setengah jam dia berbicara tentang ketaatan. Saya diam saja. Kemana larinya nanti ini saya pikir. Itu yang saya tangkap. Saya harap ini tidak jadi saya pikir. Sesudah itu akhirnya dia mengatakan Paus Fransiskus memilih kamu menjadi uskup di Keuskupan Sibolga. Saya langsung terdiam, jantung saya makin cepat, makin gelisah saya, dan Nuncius mengatakan kamu tenang. Karena dia sudah melihat saya gelisah. Kamu tenang. Sesudah itu katakan nafas saya. Lalu ditarik tangan saya, diajak ke kapel berdoa. 5 menit pertama masih bersama kami. Sesudah itu dia dan sekretarisnya keluar dari kapel. Lalu saya disuruh berdoa. Lalu saya pikir-pikir apa yang mau saya doakan. Persis setengah jam saya tidak bisa berdoa. Tapi yang saya lihat di sana ada altar, ada tabernakel, ada patung Bunda Maria. Itu bisa saya lihat, tapi berdoa tidak bisa. Apa yang bisa doakan? Karena kondisi yang seperti itu. Lalu begitulah saya dalam keheningan, kegelisahan, memandang semua hal-hal yang suci itu. Setengah jam berikut Nuncius datang dengan sekretarisnya mengapit saya. Lalu berlutut kami bertiga. Lalu Nuncius mulai berdoa dan dia mengatakan, Pastor, ulangi apa yang saya katakan, kata Nuncius. Lalu dengan bahasa Italia dikatakan ulangi bahwa Romo menerima tugas ini dari seluruh keterbatasan, seluruh kekurangan, keunggulan dan seterusnya. Lalu saya jawab Nuncius, tugas ini berat untuk saya. Tugas ini besar untuk saya. Saya mungkin tidak sanggup. Lalu Nuncius mengatakan, tidak ada orang yang sempurna. Tapi sejauh saya lihat, umat biarawati
dan juga para pastor di Keuskupan Sibolga sangat mendukung kami. Itu yang menguatkan saya. Sesudah itu dia mengajak saya ke satu ruangan lagi, membuat surat ke Paus Fransiskus bahwa saya akhirnya menerima tugas itu. Saya buat surat itu dengan bahasa Italia. Memang dia sudah buat konsep, tapi bisa dikurangi, bisa ditambah seperti itu. Lalu saya mencoba menulis dengan mengatakan atas berkat terang Roh Kudus saya menerima tugas ini. Lalu Nunsius memberi saya kembali, selamat ya katanya. Kemudian sesudah itu dia mengambil solideo, topinya itu yang merah itu, dikasih ke kepala saya. Lalu dia lihat, dia pandang, cocok, pas katanya. Saya antara senior dan tidak mengerti saya. Tapi dikatakan ini terlalu kecil, tapi kita pesannya lebih besar lagi katanya. Sesudah itu saya dikasih minum, lalu sesudah itu saya didoakan kembali, dikasih berkat kembali. Sesudah itu saya sebelumnya akan bicarakan dulu untuk pengumuman penunjukan ini. Hanya sepakat kami tanggal 6 Maret 2021 bulan yang lalu. Lalu saya pulang dalam kondisi yang menyimpan rahasia, tidak boleh diberitahu. Memang dirisan juga. Ya kadang-kadang saya tertawa lepas kesan memang menunjukkan kestresan saya juga. Dan itulah gaya saya kadang-kadang menghilangkan stres. Tertawa, menyanyi juga untuk menenangkan batin itu. Satu individu begitulah. Ya. Ya. Akhirnya diumumkan dan sampai sekarang begitulah. Dan akhirnya saya harus mengutip apa yang diungkapkan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Lauderis Domine Deus Deus. Semoga engkau dipuji ya Tuhanku dan Allah. Itulah motto saya. Karena saya bernama Fransiskus dari Assisi, lalu latar belakang yang lain, iman kekatolikan yang pertama ditanam oleh misionaris Kapusin Fransiskan. Maka saya juga meyakinkan diri saya bahwa nuansa kegebalan saya sebagai uskup Sibolga harus bergaul berkaitan dengan Santo Fransiskus. Semoga engkau dipuji ya Tuhanku dan Allahku. Lauderis Domine Deus Meus. Kita melihat perkembangan gereja Keuskupan Sibolga mulai dari prefektur apostolik, ya, dari Bernard Green, Willing, Monsignor Setus, kemudian Monsignor Barnabas, Monsignor Ludovicus, kemudian administrator apostolik Anisetus, kemudian administrator diocesen dalam diri Pater Simas. Ini semua adalah Fransiskan Kapusin. Saya berefleksi, saya bermenung. Ini adalah keberhasilan, kesuksesan imam-imam Fransiskan, imam Kapusin, juga imam-imam yang lain, tarekat-tarekat lain berhasil mampu melahirkan seorang uskup diosesan di Keuskupan Sibolga ini. Tepuk tangan untuk mereka. Karena satu gereja lokal kalau dipimpin, digembalakan oleh seorang imam diosesan, itu artinya kehidupan gereja sangat baik antara imam religius dan imam diosesan. Dan saya menggarisbawahi bahwa Kapusin di Keuskupan ini sungguh welcome, sungguh menerima, sungguh
dengan hati tulus, bersahabat, berteman, bersaudara dengan imam-imam diocese. Saya tahu itu dalam diri para uskup pendahulu saya, dalam diri Pater Barnabas, dan sampai sekarang itu getaran kebersamaan itu kuat. Imam diocese, imam kapusin, dan imam tarekat lain sangat kuat. Maka itulah salah satu kebahagiaan saya. Meskipun saya imam diocese, tapi saya mau gaungnya, spiritualitasnya Fransiskan Kapusin itu tetap bergema dalam karya pastoral saya. Maka dalam logo saya ada gambar dari Madang Gita Sang Surya, ada saudara matahari, saudari bulan, saudari bintang. Berbeda, tapi semua dengan caranya untuk kebaikan dunia. Juga kami di keuskupan ini berbeda-beda, kongregasi, ordo, tapi semuanya punya karisma masing-masing, punya kekuatan masing-masing untuk membangun keuskupan ini. Itu dilambangkan dengan gambar itu. Kemudian ada gambar rumah Nias, kemudian rumah Batak. Ini bukan menggambarkan suku, tapi menggambarkan dua wilayah besar di keuskupan Sibolga ini. Maka gambar rumahnya putih, backgroundnya merah. Maka dua dekanat ini, yang besar ini, masuk dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik, karena di dalamnya banyak suku, banyak budaya, banyak agama. Maka harus masuk dalam NKRI. Kita ini Indonesia yang tetap harus bersatu padu dengan Indonesia. Kemudian gambar lambang Kristus, dengan baptisan kita disatukan. Dengan baptisan itu kita menjadi satu keluarga besar. Kemudian di bawahnya ada gambar laut. Itu khasnya keuskupan ini, karena kita dikelilingi oleh laut. Laut mau saya gambarkan di sana bukanlah penghalang untuk bersatu, untuk bersama, untuk bersaudara, tapi laut harus menjadi penghubung pulau-pulau yang ada di keuskupan ini untuk bersama-sama membangun keuskupan ini. Juga banyak juga umat kita penghidupannya dari nelayan, maka laut ini menjadi sarana kehidupan dan sarana penghubung persaudaraan di keuskupan ini. Maka itu semuanya akhirnya di bawah moto saya, Lauderis Dominus Meus Deus Meus. Semoga oleh Tuhanku dipuji dan dimuliakan. Itulah ungkapan dari Santo Fransiskus. Para pastor, suster, bapak ibu, tulang saya, dalam refleksi saya mengatakan bahwa saya bukanlah imam yang hebat, yang cerdas, bukan imam yang terbaik di keuskupan ini. Saya punya keterbatasan, punya kelemahan, imam yang berdosa dengan segala macam kesulitan-kesulitan. Pertanyaan saya selalu waktu ditugasi, waktu ditunjuk itu, mengapa saya? Karena saya lihat nama yang saya sebut ke paus itulah yang pantas menurut saya. Tapi Tuhan berkehendak lain, dan saya yakin Tuhan akan melengkapi rahmat-rahmat yang saya butuhkan dalam tugas penggembalaan saya di keuskupan ini, dan itu saya yakini. Tadi malam saya diberangkatkan oleh para imam, suster, juga umat
dari guru studi. Saya terus terang memang agak berat juga meninggalkan Nias, karena memang sudah akrab, sudah menyatu. Jadi link saya itu sudah jelas, pastoran STP semacam itu. Di sana saya mengalami diakonat, imam muda 3 tahun, dan pulang studi Roma saya juga ke sana, dari Filipina juga saya ke sana. Akhirnya memang harus mengatakan Laudaris Domini Deus.